Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Weni Rahmadani Usri. Kepada Weni, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian bisnis. Pertama itu penelitian bisnis. Menurut Wibisono dalam Haryono tahun 2012. Yang kedua menurut pendapat ahli yaitu menurut Rajab dan Jam'an tahun 2017. Jadi dari penelitian kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian bisnis adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis yang mencangkup pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis. Contohnya peramalan jangka pendek dan jangka panjang, tren bisnis dan industri, inflasi, dan penentuan harga, akuisisi, ekspor, dan perdagangan internasional. Yang kedua, penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan menurut Amirul Hadi, yaitu ada dua pendapat ahli tentang penelitian pendidikan. Yang pertama menurut Amirul Hadi dalam Hermawan tahun 2019. Yang kedua, penelitian pendidikan menurut Arif Furkan dalam Hermawan tahun 2019. Jadi dari kedua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian pendidikan adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menemukan jawaban yang mendekati kebenaran mengenai permasalahan pendidikan atas dasar penalaran yang rasional dan logis, serta adanya dukungan dari fakta empiris. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian pendidikan. Tujuan penelitian pendidikan itu menurut Katono dalam Hermawan tahun 2019 ada 3. Yang pertama, penemuan, yang berarti mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi atau menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Yang kedua, pembuktian. Maksudnya itu data yang telah diperoleh digunakan untuk membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan berarti memperluas dan menggali lebih dalam realitas atau problem yang sudah ada. Selanjutnya itu fungsi dari penelitian pendidikan menurut Hermawan tahun 2019. Yang pertama, dapat menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, dapat menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai. Yang ketiga, dapat membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam dua pengambilan keputusan. Yang keempat, dalam menyediakan pandangan, rangsangan, dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Yang kelima, dapat mengembangkan teori yang lebih memadai dan valid tentang proses pendidikan. Sekian pembahasan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya penelitian komunikasi yang akan dijelaskan oleh Delia Tira Nabila. Jadi silakan. Karena Deli bermasalah jaringan, saya akan mengambil alih mengenai penelitian komunikasi. Penelitian komunikasi menurut Rahmawati 2019 dan menurut Hasan 2013 dapat disimpulkan bahwa, lanjut Wen, penelitian komunikasi adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang komunikasi. Contohnya penelitian tentang masa komunikasi bisnis, kehumasan, dan periklanan. Lanjut Wen. Jenis penelitian komunikasi menurut Rubin 2010 dalam Rahmawati 2019 membedakan metode penelitian komunikasi berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama ada method of artifact oriented research dan dua
people behavior oriented research. Lanjut, Wen. Langkah-langkah penelitian komunikasi. Yang pertama, kita harus memilih masalah. Selanjutnya, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan kerangka dasar. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, merumuskan hipotesa. Yang ketujuh, menentukan variabel. Yang kedelapan, menentukan sumber data. Yang ke-9, menyusun instrumen. Yang ke-10, pengumpulan data. Yang ke-11, menarik kesimpulan. Yang ke-12, menulis laporan. Selanjutnya ada penelitian hukum. Penelitian hukum menurut Budiono 2016 dan menurut Sukanto dalam Bakhtiar 2018 dapat kita tarik kesimpulan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum. Contohnya penelitian tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Menurut Abdul Qadir dalam Bakhtiar 2018, penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam 3 tipologi. Yang pertama, penelitian hukum eksploratori, merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar. Yang kedua, ada penelitian hukum deskriptif, merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Yang ketiga, ada penelitian hukum eksplanatori, merupakan penelitian hukum yang bersifat penjelasan. Yang selanjutnya ada penelitian pertanian. Menurut Jabir 2014 dan menurut Burhanuddin 2013, dapat kita simpulkan bahwa penelitian yang pertanian adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian. Contohnya penelitian tentang agrobisnis, budidaya tanaman, dan hama tanaman dan agronomi. Secara umum, tujuan penelitian pertanian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dan setiap penelitian semestinya mengacu pada satu atau lebih dari tujuan tersebut. Yang pertama ada pengungkapan, selanjutnya ada penyediaan informasi tentang pemanfaatan sumber daya hayati dan non hayati atau antibiotik. Yang ketiga ada penyediaan informasi dan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya pertanian. Yang selanjutnya ada penyediaan berbagai informasi. Jadi tujuan utama penelitian pertanian adalah menyediakan informasi dan teknologi yang bersifat praktis dan operasional, serta layak secara teknis, ekonomis, sosiologis, dan ekologis. Selanjutnya penelitian ekonomi yang akan dijelaskan oleh Novita Safitri. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tentang penelitian ekonomi. Yang pertama menurut Mukhtasar 2020 halaman 15, sedangkan menurut Panorama 2017 halaman 175. Jadi kesimpulannya, penelitian ekonomi adalah cara sistematika yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses identifikasi penjelasan mengenai penelitian ekonomi dengan mengatur rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Selanjutnya itu penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan adalah langkah metode ilmiah yang berorientasi atau memfokuskan kegiatan pada masalah-masalah timbul di bidang kesehatan. Kesehatan itu sendiri terdiri dari 2 bidang yang pokok, yakni pertama kesehatan individu yang berorientasikan klinis pengobatan. Bidang kesehatan ini pun terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, keperawatan, epidemiologi, pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, manajemen pelayanan kesehatan gizi. Lanjut nih. Tujuan dan manfaat penelitian kesehatan yaitu tujuan penelitian kesehatan yang pertama yaitu menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan bidang kesehatan. Yang kedua yaitu melakukan analisis terhadap hubungan antara fakta-fakta ditemukan dalam bidang kesehatan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta hubungan dengan teori yang telah ada. Yang keempat yaitu mengembangkan metode atau konsep baru dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan atau status kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan sumber daya dan kemungkinan sumber daya tersebut guna untuk mendukung pengembangan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari sebab masalah kesehatan atau kegagalan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan, sehingga
sehingga dapat dijadikan acuan untuk mencari solusi atau alternatif penyelesaian masalah. Yang keempat, hasil penelitian kesehatan dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian kesehatan yaitu ada dua, yaitu metode penelitian survei dan metode penelitian eksperimen. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih dari Novita. Itulah materi kami mengenai jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya. Baik, kita masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi jawab. Kepada Elma Dewi, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Elma Dewi izin bertanya, apa saja syarat dalam melakukan penelitian bisnis ini? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elma Dewi. Selanjutnya dari Nana Mesa Putri. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan alasan mengapa digunakannya penelitian pendidikan. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nana dan Elma Dewi. Pertanyaan dari Nana Mesa Putri yang akan dijawab langsung oleh Weni Rahmadani Usri. Kepada Weni, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nana, yaitu jelaskan alasan mengapa digunakannya penelitian pendidikan. Jadi, penelitian pendidikan itu menurut Amir Rohadi yaitu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa alasan utama digunakannya penelitian pendidikan yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi di dalam bidang pendidikan. Selain itu, penelitian pendidikan dilakukan untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji atas kebenaran dari suatu konsep, prinsip, pengetahuan, dan mengenai pendidikan secara umum. Nah, dan alasan tersebut dapat didukung dengan tujuan dari penelitian pendidikan yang dikutip dari Hermawan tahun 2019, yaitu pertama, sebagai bahan masukan, meningkatkan mutu, isi, proses, serta hasil pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk menemukan fakta baru dan mengkaji fakta lama tentang pendidikan. Yang ketiga, untuk membantu tenaga kependidikan seperti guru dan lainnya dalam mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. Mungkin sekian jawaban dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Weni Rahmadani Usri. Bagaimana saudari Nana, apakah saudari sudah jelas? Terima kasih moderator, saya sudah paham dengan jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada Nana. Jadi waktu kami telah habis, jadi pertanyaan dari Elma Dewi akan kami lanjutkan di LMI. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.